Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel Ruang Tunggu TV bersama saya Ridho Henry. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share. Oke, kali ini kita mau nge-vlog sebuah museum yang ada di Kota Padang, yaitu Museum Aditya Warman. Oke, kita langsung masuk guys. Nah, sebelum kita masuk, di depan museum ini ada sebuah tugu teman-teman. Jadi saya mau challenge nih teman-teman ya, silahkan di komentarnya itu ini tugunya apa. Cluenya itu ada teks proklamasi dan ditulis ada 9 Maret 1950. Ada sejarahnya teman-teman. Jadi kalau datang berkunjung ke sini kita harus mencari ilmunya apa ya yang harus kita dapat. Yuk silakan di komentar yuk. Ondeh maoi, kalau Allah menanga saluang minangku ibu-ibu hati kadang awak yang dirantau orang ya kan, teragak kampung halaman, teragak masakan ama sambajari yang sambarandang lah. It's okay teman-teman, kita nggak akan membahas itu, kita akan membahas sedikit sejarah tentang Museum Aditya Warman. Oke, jadi museum ini berada di Jalan Diponegoro nomor 10 Kecamatan Padang Barat. Luas lahan 2,6 hektar, luas bangunannya 2,8 meter persegi. Museum ini berbentuk rumah gadang atau rumah bagonjong. Kita bisa lihat ya. Nah, atapnya itu seperti tanduk kerbau yang melambangkan adat istiadat atau sejarah dari Minangkabau itu sendiri. Jadi museum ini dibangun pada tahun 1974, diresmikan sebagai Museum Aditya Warman 28 Mei 1979. Kenapa diberi nama Museum Aditya Warman? Karena untuk menghargai, menghormati pada masa kepemimpinan Aditya Warman itu sendiri ya. Ini museum ini udah puluhan tahun. Nanti kita akan melihat beragam macam koleksinya. Let's go, langsung masuk. Oke guys, sekarang saya udah berada di salah satu ruangan. Itu sejarah kebudayaan Minangkabau. Ini ruangannya ruangan adat pernikahan ya. Jadi kalau di sini di Minangkabau itu garis keturunannya itu garis keturunan ibu atau matrilineal. Nah, kita bisa lihat itu. Biasanya laki-lakinya itu akan ikut ke rumah wanitanya, akan tinggal di rumah wanitanya. Kita bisa lihat, nah ini nih, ini gambaran ya teman-teman ya, pernikahannya kayak gini nih, ada rangkaian, ada merawanya ya, bendera seperti Belanda, ada carano, ada bilik-bilik atau kamar-kamar yang adanya di sini. Jadi semuanya itu mempunyai makna, filosofinya masing-masing. Jika teman-teman pengen banget tahu, kita bisa langsung nih datang ke sini karena di sini ada pramu wisatanya atau pemandunya. Kebetulan saya nggak pakai pramu wisata pemandunya, jadi saya lihat saja koleksi-koleksi yang ada di sini. Ini pakaian datuk atau orang yang dihormati ya di sukunya. Jadi setiap datuk di daerahnya itu mempunyai pakainya masing-masing. Oke. Nah, ini ada koleksi juga ya di sini. Tapi di sini tidak terlalu banyak. Ini ada padati. Biasanya di bawah bendi ya. Di bawah bendi padatinya itu. Oke guys, ini adalah miniaturnya. Kalau hidup lampunya enak nih cuy. Tapi ya oke lah. Oke teman-teman, kita mau lihat koleksi yang ada di Museum Aditya Warman. Jadi di sini beragam koleksi ya. Kita bisa lihat. Ini dia.
Oke, jadi karena koleksinya itu ada di lantai dasar atau lantai bawah, kita langsung menuju lantai bawah aja teman-teman. Karena saya lihat di lantai atas tidak begitu banyak koleksi ya. Oke, kita langsung turun. Ini di sebelah kiri ini ada tempat atau studio mininya. Nah, ini dia nih. Ini Kesana Koleksi Museum Aditya Warman. Oke. Kita udah sampai, yuk kita mulai yuk. Nah, di sini ada suntiang. Biasanya dipakai untuk pernikahan untuk wanitanya itu. Ada pakaian bundo kandungnya ya. Nah, ini dia nih. Kita bisa lihat. Ada juga nih batu, bermacam-macam batu. Batu aki ada kali ya. Oke guys, ini ada ikat pinggang untuk pria, ada keris juga. Ada deta. Biasanya kalau di Jawa belangkon ya namanya. Ini ada tempat-tempat dapurnya ya. Piring ya, segala macam candy gitu. Oke, di sini kita bisa lihat ini di zaman prasejarahnya nih bermacam-macam juga nih koleksinya. Ada nih tengkorak ya. Sepertinya udah berusia ratusan tahun. Ini apa nih? Rahang guys, ini rahang. Ini ya gigi. Ini adalah alat-alat yang digunakan. Ini ada pedang ya. Ada senjata juga. Ini kita lihat nih ada apa ini? Ada pedati ya. Pedati ya, oke. Ada sepeda juga itu. Sepeda onta. Nah, ini dia senjata yang tadi. Ini apa? Kendi ya, kendi. Oke. Peralatan dapur ini kayaknya. Tapi yang langka-langka itu. Oke, kita ini di bagian koleksi, sepertinya ini satwanya ini ya. Ini ada beruang madu. Ada harimau Sumatera. Nah, ini dia. Ini batu nggak? Apa diawetkan ya? Nah, ini dia. Coba dia kalau hidup ya kan. Nah. Oke, lanjut nih. Kayaknya ada burung juga di sana. Ada koleksi ular ya. Nah, ini ular kobra. Ini kayak siapa? Simpai. Jadi di sini tuh. Nah, ini ada lagi nih. Ini monyet, ada rusa juga. Ini alat-alat yang digunakan untuk memancing ikan. Ini ada luka ini ya, luka ikan, luka belut. Ini tradisional banget ini guys. Nah, ini dia. Nah, tuh. Dikasih umpan itu di dalam. Nah,
ikannya masuk, keluar nggak bisa gitu. Nah ini ada ini seruling ya. Oke. Seruling. Ada ini kayak rabana gitu. Ini bagian pakaian dan perhiasan ya guys. Nah ini kita bisa lihat yang dipakai ya sehari-hari. Jadi kita lihat kalung. Nah itu dia kalungnya, keren guys. Nih kalau dia upacara pernikahan nih kita bisa lihat ini untuk wanitanya ini ya. Nih gelang. Oke. Tuh kayaknya perkakas petani guys. Itu ada juga ceramah. Oke. Jadi kita ini langsung nih ya. Selanjutnya kita menuju ke ujung sana, ada museum rendang guys. Jadi ada museum rendang juga ya. Tapi saya penasaran mau melihat di sana ada patung. Kita lihat dulu ya. Ini ada patung. Ada tengkorak juga kan di pagar-pagarnya, di batas ya, jadi orang nggak boleh menyentuhnya. Dia ada juga ini batu atau kita lihat nih menhir ya. Nah ini dia, tolong diartikan guys, ini bahasanya apa. Sepertinya ini bahasa Sanskerta ya. Oke, next kita lanjut. Oke teman-teman, kita mau ini selanjutnya kita mau ke museum rendang ya. Jadi di sini juga terdapat museum rendang. Oke, kita langsung masuk saja. Oke guys, sekarang saya udah berada di museum rendang. Nah, di sini kita bisa lihat ragam rendang. Jadi rendang itu banyak macamnya, belut, rendang jengkol ya, daging. Jadi rendang itu juga mempunyai filosofi. Sebelum kita membahas filosofinya, saya tertarik nih, ada kursi, ada meja, bisa dimakan gak ya ini? Ini disediain banget guys. Oke. Kayaknya ada yang makannya itu. Rendang adalah tuh, rendang itu salah satu makanan terenak di dunia ya guys. Tuh udah terenak, udah mainnya itu udah dunia guys ya, bukan Indonesia lagi gitu. Nah, oke, kita bisa lihat. Nah itu dia. Nih rendang mendunia kayak di Australia ya, Indonesia, negara Cina, India, Rusia. Di negara-negara lain rendang itu udah ada guys. Jadi orang-orang itu kalau pengen rendang ya cari tuh di negaranya, udah ada ya kan. Nah kita di sini bisa lihat juga nih tempat atau alat-alat tradisional untuk masak rendang itu. Nah nih biasanya itu ada kayu bakarnya ya, pakai
tungkunya gitu ya, kuali. Jadi tradisional banget guys. Nah, tempat kukus kelapanya, ini alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu ya, semuanya tradisional. Itu ada juga nih giling cabenya, ada sungkui ya. Tempat tutup makanan guys. Filosofi rendang daging gitu, ada karambi ya, ada cabe lado ya, ada bumbu. Jadi rendang itu setiap bumbunya itu mempunyai filosofi maknanya masing-masing ya. Teman-teman yang penasaran, nah silakan tuh di komen tuh di bawah ya kan, tanya aja nanti saya jawab ya kan. Oke guys, ini rendang belut. Nah ini dia contohnya kayak gitu. Nah rendang lokan, di rendang itu di daerah terdapat, bukan satu daerah saja, tapi di daerah masing-masing juga ada guys, kayak di Bukit Tinggi ya kan, atau Pasaman. Nah ini dari Payakumbuh ini guys, rendang Rabu ya, parunya sapi ini guys. Oke, kita udah selesai, jadi kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitunya ke ruangan songket ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke ruangan songket. Ini dia. Oke guys, sekarang kita masuk nih ya ke dalam ruangan songket. Nah ini dia, ini ada turunan songketnya ya. Kita bisa lihat ini dari India, Pegeruyung ya. Ada juga sampai turunnya ke bawah-bawah ya, ke daerah-daerah lainnya yang ada di Sumatera Barat. Jadi songket itu mempunyai jenis motifnya. Tiap-tiap daerah itu mempunyai songket tersendiri, ada songket kumbang, koto gadang, silungkang ya. Jadi saya akan coba untuk memberikan informasi kepada kamu. Oke, bukan kepada kamu, kepada kalian guys. Jadi beberapa jenis motif songket itu, yang pertama itu kayak ada kaluak paku ya. Jadi maknanya itu manusia sebagai makhluk Tuhan akan tahu Tuhannya setelah mengetahui dirinya sendiri ya. Itu ya makna yang pertama. Yang kedua, belah kacang. Belah kacang itu pemimpin yang bersikap adil dan bijaksana, jadi seimbang ya antara kiri dan kanan itu. Ketiga itu sajamba makan, pentingnya musyawarah dan mufakat. Jadi di Minang itu selalu mementingkan untuk mendapatkan hasil itu dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang terakhir itu ada pucuk rabuang, jadi seseorang yang berguna dari masa mudanya. Nah itu dia ya makna-makna dari motif songketnya itu. Jadi kita bisa lihat di sini
songketnya itu beda daerah, beda bentuknya, beda motifnya ya, macam-macam. Ini ada juga ikat pinggangnya ya. Ini songket itu dari yang itu tuh dari Marolabu, ada juga dari Bukit Tinggi ya. Nah ini dia, ini filosofi songket itu teman-teman. Ini alat yang digunakan untuk membuat songket. Di alat tradisionalnya seperti ini. Kita itu dilarang itu untuk menyentuh atau duduk di sini ya. Nggak boleh ya guys ya. Kita cuma bisa lihat doang itu. Nah ini juga. Oke guys, di area songket kita udah. Kita lanjut ke part berikutnya. Oke guys, karena udah selesai di songket, jadi kita masuk ke Science and Technology Center yang berada di Museum Aditya Warman. Nah oke, kita langsung lihat nih ya. Ini dia. Ada yang main itu kayaknya ya. Di labirin itu. Nah kita lihat miniatur ini dulu nih. Pedesaan banget guys. Ini ada rumah-rumah ya. Ada sungai ya. Pohon-pohon kelapa itu. Ini ada juga kincir itu. Nah ini pedesaan banget cuy. Nah, jadi Sumatera itu terkenal dengan bukit barisan, banyak bukitnya ya kan, diapit oleh bukit-bukit. Nah itu kita bisa lihat ada bukit, gunung. Oke kita langsung nih labirin untuk anak usia dini. Nah kita tuh mencari jalan keluarnya guys, permainannya itu. Jadi kalau kita yang udah gede dewasa nggak usah ikutan ya, kecuali labirinnya lebih tinggi dari kita ya kan. Nah ini dia. Nah itu masuk, terus kita cari tuh jalan keluarnya kemana gitu ya kan. Oke. Next, ini ada tebak tanggal lahir. Ini maksudnya gimana ya kan? Dia bisa tebak nggak ya tanggal lahir saya? Oke langsung ini baterai tangan. Kalau baterai tangan kayaknya harus ditempel nih supaya energi tangannya keluar gitu ya, atau ditekan ya. Ini ada nih apa nih, film kartun. Oke, apakah di sana ada film kartunnya? I don't know. Ada pola suara. Nah dia bisa tahu ya pola suara kita tuh kayak mana. Nah ini ada kincir guys, pembangkit listrik ya, bisa juga digunakan pembangkit listrik atau bikin tepung ya, karena ada alat-alatnya nih. Ini Giro Extreme guys. Jadi ini kalau main di sini usianya itu harus di atas 12 tahun ke atas. Jangan 10 tahun udah main, ntar kalian pusing ya kan. Diputar itu ya 360 derajat. Banyak sekali ya di sini, kita bisa melihatnya. Ini apa ini? Gelembung, bukan ditiup tapi dipukul. Oh bukan, ini dipencet guys tuh, ini teman shit. Nah nanti keluar tuh gelembungnya. Ini ada katrol. Wah ini katrol ya, tinggal tarik aja ya. Oke guys, karena udah selesai
Oke, ini terakhir ya, saya ngevlognya udah selesai. Kita langsung keluar dulu. Let's go. Teman-teman, subscribe, like, comment, and share. Oke.